Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Imam, Ketua dan seluruh pengurus BKM Al-A'la dan seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf, marilah sama-sama kita tidak henti-hentinya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat itu kita telah dapat berhadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat subuh secara berjamaah. Sabi-sabi kita berdoa agar seluruh rangkaian ibadah yang kita puput berkerimong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Nabi yang mengajarkan kepada kita melalui tuntunannya agar kita menjadi hamba Allah, menjadi manusia yang senantiasa berusaha untuk selalu melakukan perubahan di dalam kehidupan, agar senantiasa kita itu selalu menjadi lebih baik di dalam kehidupan. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Begitu Rasulullah menyampaikan dalam satu hadis beliau, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka mereka itu akan mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Ibnu Barnawih termasuk di dalamnya sahabat yang bernama Atha. Mereka berdua bercerita bahwa pada suatu ketika kami dengan beberapa sahabat yang lain datang untuk bersilaturahim dengan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di saat itu kami sempat bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apa yang paling berkesan dengan Rasulullah?" Dengan air mata yang membasahi pipi, Ummul Mukminin Siti Aisyah mengatakan, semua yang ada pada diri Rasulullah itu sangat berkesan. Kemudian Ummul Mukminin bercerita, pernah suatu malam Rasulullah itu bersamaku. Beliau sangat dekat denganku di malam itu, sampai-sampai kulit beliau itu bersentuhan dengan kulitku. Rasulullah kemudian mengatakan, "Wahai istriku, apakah engkau rela, apakah engkau senang kalau pada malam ini aku beribadah kepada Tuhanku?" Kemudian Aisyah mengatakan, "Aku sangat senang ya Rasulullah, engkau berada di sisiku di malam ini. Tapi aku lebih senang lagi malam ini engkau beribadah kepada Tuhanmu." Maka Nabi bangun, duduk sebentar, kemudian mengambil air wuduk tanpa mengundangkan banyak air. Dan ini sunnah daripada beliau.
Walaupun air kita melimpah, tapi disunahkan, dianjurkan gunakan air wudhu itu dengan kadar yang sedikit. Kemudian beliau berdiri dan beliau juga menangis di saat itu. Nampak air matanya membasahi jenggot beliau. Ketika sujud di sana pun beliau menangis karena ada bekasan air mata di tempat sujud beliau. Sampai-sampai di subuh itu Rasulullah Muhammad terlambat ke masjid hingga Bilal bin Rabah menjumpai beliau, dan Bilal melihat beliau dalam kondisi yang sangat sedih sambil menangis. Ya Rasulullah, kata Bilal, kenapa engkau menangis? Pada dosa engkau itu telah diampuni oleh Allah, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Sampai-sampai di subuh ini engkau terlambat ke masjid. Bagaimana aku tidak menangis, wahai Bilal? Semalam Allah menurunkan satu ayat, dan alangkah rugi celakanya orang-orang yang membaca ayat ini namun mereka tidak bisa merenungkan makna daripada ayat yang dibaca itu. Ayat apa yang diturunkan pada malam itu? Terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki mata hati, atau dalam kata lain bagi orang-orang yang memiliki pikiran dan akal yang jernih. Ayat itu yang diturunkan. Dan dalam satu riwayat yang sahih, beberapa ayat setelah itu sering dibaca oleh Nabi ketika Nabi menunaikan qiyamul lail atau melakukan sholat tahajud. 190, 191 sampai dengan ayat di penghujungnya sampai innaka la tukhliful mi'ad. Ayat yang sering dibaca oleh Pak Imam kita. Itu sering dibaca oleh Rasulullah ketika Rasulullah menunaikan salat tahajud dalam suatu riwayat yang sahih. Kenapa ayat ini begitu penting? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwa setiap pergantian waktu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka Rasulullah mengatakan, rugi sekali, celaka sekali orang yang membaca ayat ini namun mereka tidak bisa merenungkan apalagi kemudian memaknai waktu tersebut. Sangat rugi kita, hadirin. Maka seiring dengan perjalanan waktu, hari ini kita telah memasuki bulan Muharram. Uronyo kaput Muharram lebih kurang 4 Muharram 1442 Hijriah. Seakan perjalanan waktu begitu cepat sekali. Nepenyum-penyum tu dengku. Dalam 20 jam siuro semalam diberi wate oleh Allah Subhanahu wa taala. Perputarannya begitu cepat. Golom dia tadi terlengi gede kalau golom dia takalan gede kata lo maghrib dan seterusnya. Pertanyaan kita kemudian, dengan perputaran waktu itu, berapa waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Bukankah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan olehnya, seluruh waktu itu harus beribadah kita kepadanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Dalam bahasa Arab di sinanna penanggekeun manafi, kemudian illa huruf isti'na. Dalam bahasa Arab menyemesapat antara huruf nafi dengan isti'na, nyan al-qasru makna kalimatnya, membatasi. Dalam ayatnya na nafi na isti'na, mesapat huruf nafi dan isti'na, artinya ayat itu membatasi dengan pemaknaan yang lebih tajam, menyekan karena tujuan ibadah han gecipta katanya manusia dan jin. Kira-kira seperti itu makna yang tajam.
Artinya seluruh waktu dalam 24 jam yang diberikan oleh Allah semata-mata ibadah kepadanya. Maka hana tugas lain kecuali ibadah kepada Allah. Maka Imam Syafi'i hadirin yang berbahagia, setiap proses pergantian waktu ada suasana yang membuat beliau ta'ajub melihat waktu itu. Sehingga sebuah kalimat beliau katakan, aku begitu ta'ajub dengan waktu. Pada suatu kesempatan kita diberikan kesuksesan, keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di kesempatan dan masa yang lain pula Allah memberikan kegagalan di dalam kehidupan. Jadi dalam proses pergantian waktu itu, menurut Imam Syafi'i, di situ ada manisnya dan di situ pula ada pahitnya, ada lapang dan ada sempit. Yang Imam Syafi'i katakan kemudian, bagaimana kita mensikapi setiap proses waktu itu yang di dalamnya itu ada pahit dan manis. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Maka pintar tidak, cerdas tidak kita mensikapi proses waktu itu. Maka bagi orang Islam yang beriman, setiap proses pergantian waktu pelajaran bagi dia. Dia pintar dan cerdas mengambil hikmah dari proses pergantian waktu itu. Ketika Allah berikan keberuntungan, kesuksesan, dia ambil pelajaran di dalamnya. Di kesempatan yang lain pula Allah berikan kegagalan, kepahitan barangkali, dia pula mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada para santri. Beliau bertanya, wahai santriku, apa yang paling jauh daripada kehidupan kalian? Seorang santri menjawab, wahai Tuan Syekh, wahai Tuan Guru, yang paling jauh daripada kehidupan kami itu kota A, kata dia. Santri yang lain menjawab, yang paling jauh dari kehidupan kami itu adalah wilayah B. Imam Al-Ghazali tidak menyalahkan jawaban itu, tapi Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling jauh itu adalah masa lalu. Detik yang telah berlalu dia tidak akan tergantikan untuk detik kemudian. Maka bersyukur kalian, kata Imam Al-Ghazali, Allah masih memberikan kesempatan hidup di detik ini untuk kemudian kalian memperbaiki setiap kesalahan masa lalu. Itulah yang tercermin dalam kehidupan ulama-ulama salafus salih, ulama-ulama sufi tempo dulu. Mereka cenderung menangis setiap proses pergantian waktu, tidak hanya satu tahun ke tahun yang lain. Per detik waktu yang berganti, mereka cenderung bertafakur dan kemudian mereka menangis. Pakan gemo orangnya dengan setiap proses pergantian waktu. Mereka merenung. Waktu yang telah mereka tinggalkan itu, ibadah yang dia lakukan itu lebih banyak atau memang kemaksiatan yang lebih dominan. Kemudian mereka merenung, apakah ibadah yang dia lakukan itu diterima atau memang Allah menolak ibadah itu. Mereka cenderung menangis dengan proses waktu. Kemudian di waktu yang sama mereka itu bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kesempatan hidup di detik itu untuk kemudian mereka memperbaiki kesalahan sebelumnya. Maka ayat tadi hadirin, bagi orang-orang yang memiliki mata hati, liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal dan pikiran yang jernih, hanya mereka saja golongan yang mampu bertafakur dengan waktu. Hanya mereka saja yang mampu merenung dengan setiap proses waktu yang berganti. Maka bagi kita hari ini, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Umur yang tersisa, dan itu adalah misterius problem yang gedepe hanya Allah Subhanahu wa taala, masalah batas usia kita. Maka selama masih hayat di kandung badan, manfaatkan waktu itu semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan porsi yang pertama yang ulun pegang. Mengibarat makanan yang porsi yang pertama. Bagaimana waktu itu. Kemudian yang kedua, Muharram nyan adalah bulan yang bersejarah. Salah satu dari 4 bulan yang mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Jadi dah Muharram, kemudian na Zulqa'dah, Zulhijjah, dan na bulan Rajab. Disebutkan di Allah dalam Al-Quran 4 bulan haram, bulan yang penuh dengan kemuliaan selain bulan Ramadan. Muharram ini kenapa bersejarah? Karena Rasulullah Muhammad SAW memulai babakan baru bagi dakwah Islam. Beliau hijrah secara fisik dari Mekah ke Madinah, dimulai itu pada bulan Muharram. Dan ini langkah yang sangat revolusioner atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Madinah bak masanya mantang bernama Yasrib. 8 tahun setelah hijrah baru kemudian Rasulullah merubahnya menjadi kota Madinah. Ada beberapa alasan untuk kita jelaskan kenapa Rasulullah melakukan langkah revolusioner ini. Yang pertama hadirin, setelah kewafatan Abi Thalib dan Siti Khadijah, tidak ada lagi orang yang mampu mendukung dakwah Nabi di kota Mekah selama 13 tahun tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, menyata baca dalam kitab-kitab tarikh klasik, kitab-kitab sejarah klasik disebutkan supremasi kekuasaan politik di kota Mekah sebelumnya itu dikuasai oleh kakek Nabi Abdul Muthalib. Setelah wafat kakek Nabi Abdul Muthalib, supremasi kekuasaan politik di kota Mekah itu di bawah kekuasaan Abi Thalib, pamanda daripada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketika kekuatan politik itu dalam kuasa Abi Thalib terus menerus mendukung dakwah Nabi di saat itu, maka kelompok-kelompok yang anti dakwah yang dipimpin oleh Abu Lahab dan Abu Jahal tidak berani secara konfrontatif melawan Nabi Muhammad SAW dengan dakwah dan risalah Islam yang disampaikan beliau. Maka cara apa yang ditempuh oleh mereka? Karena secara konfrontatif, apalagi secara anarkis dan kekerasan, mereka tidak mampu melakukan itu. Cara persuasif yang sering mereka lakukan. Maka dibujuk datang mereka kepada Abi Thalib. Wahai Abi Thalib, demi agama nenek moyang gedanya, nepegah tiat banu kumundro ne Muhammad, hentikan dakwah Islam demi gedanya pertahankan agama nenek moyang gedanya. Mereka tidak berani secara konfrontatif. Nepegah siat bak Muhammad, keponakan engkau itu, apa yang dia butuhkan akan kami penuhi. Dia ingin kuasa di kota Mekah, ban mandum kekuasaan jid tajuk kepada Muhammad. Dia ingin kekayaan, ban mandum kekayaan di nanggro Mekahnya ketemu pesapat tajuk ke Muhammad. Nepegah siat bak Muhammad. Ban mandum na urang inong yang cantik-cantik. Kalau dia ingin wanita yang jelita, itu yang serahkan kepada Muhammad. Jadi godaan tahta, kekuasaan, kekayaan dan wanita hari ini menjadi cerminan godaan di dunia ini. Betul ya nage lo pegah. Hae red tahta dijuk red wanita. Hae red wanita dijuk dari harta benda dan kekayaan. Tapi Nabi Muhammad menolak rayuan itu. Pernah suatu ketika hadirin, cara persuasif ditempuh oleh mereka. Dikirim Abu Walid Al-Mughirah. Abu Walid Al-Mughirah ini adalah ayahanda daripada Khalid bin Walid, salah seorang daripada panglima perang terbesar dalam sejarah Islam. Abu Walid Al-Mughirah ini juga tercatat sebagai orang tua pakar syair di Mekah. Di tiap tahun mengenal musabakah syair, dia pemenangnya, dia ranking pertama. Yang membuat syair penyair itu mulia sebagai pemenang, bait-bait syair yang telah dimenangkan itu ditempel di sudut selatan Ka'bah. Begitu bangga mereka dengan kemenangan tersebut. Dan tiap tahun Abu Walid mendapat kemenangan itu. Misi persuasif itu dilakukan. Dipanggil Abu Walid Al-Mughirah. Abu Walid, kamu mujuk misi dan tanggung jawab kepada drone yang gekenle Abu Lahab dan Abu Jahal di sana.
Apa misi itu? Kamu datangi Muhammad, bacakan syair-syair di depan Muhammad, karena dia juga memiliki kalimat-kalimat indah yang dibacakan selama ini. Kamu tandingi kalimat dia itu dengan syair kamu. Abu Walid itu pada dasarnya dia tahu bahwa kalimat yang dibaca oleh Muhammad itu bukan syair seperti gubahan dia yang dia buat atau yang dia baca selama ini. Tapi dia tahu pasti bahwa kalimat yang dia baca itu kalimat yang turun daripada Tuhan Sang Pencipta. Tapi karena misi itu yang telah diembankan, diamanahkan kepada Abu Walid, secara terpaksa Abu Walid datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musikre abatan kepegah nunggu. Tidak ada satu kata pun yang keluar daripada mulut Abu Walid Al-Mughirah. Kenapa? Di saat itu Rasulullah telah menerima ataupun membacakan sebuah ayat yang diturunkan oleh Allah yang terdapat di dalam surah Al-Fusilat atau surah yang lain dengan nama Hamim Sajadah. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fusilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira fa'arada aksaruhum fahum la yasma'un. Nah 50 pet ayat daripada surahnya gebaca di ke Abu Walid Al-Mughirah, terpesona sehingga tidak ada satu kata pun yang keluar di saat itu. Menjelang dia kembali, dia kemudian mengatakan, lun gejuk misi, gejuk tanggung jawab leperti urangnya di kota Mekah, leperti Abu Jahal, Abu Lahab, agar lun pesampo, agar gata hai Muhammad, hentikan dakwah Islam. Gata ingin tahta dan kekuasaan, kamu juk kekuasaan ke gata, yang penting hentikan dakwah. Igata perle wanita perempuan yang cantik jelita di Nanggro Mekah, kamu pesapat wanita-wanita yang jelita kamu serahkan ke gatanya, yang penting gata hentikan dakwah Islam. Engkau perlu kekayaan, kami kumpulkan seluruh kekayaan yang ada dan kami serahkan kepada engkau. Hentikan risalah Islam. Lagi-lagi ingin kami katakan bahwa Nabi tidak tergoda dengan itu, karena itu misi yang diembankan oleh Allah kepada beliau. Beliau menjadi Rasulullah, utusan Allah menyampaikan risalah Islam, tidak tergoda dengan godaan-godaan tadi. Kembalilah Abu Walid Al-Mughirah, kemudian menjumpai Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk Abu Sofyan, pakar ekonomi di saat itu, ahli di bidang ekonomi. Abu Walid menyampaikan, saya sudah menyampaikan ini dan saya katakan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu bukan syair, bukan pantun, bukan puisi, tapi itu kalimat indah yang diturunkan oleh Allah Sang Pencipta. Kemudian Abu Walid mengatakan, hentikan usaha kalian menghalang-halangi dakwah Muhammad sebelum kalian itu binasa. Sehingga kalimat yang keluar dari mulut Abu Lahab ketika itu, kamu wahai Abu Walid Al-Mughirah telah menjadi pengkhianat agama nenek moyang. Stigma itu yang diberikan oleh Abu Walid kepada Abu Walid, diberikan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Abu Sofyan di dalamnya, ketika dia tidak mampu menghadapi Muhammad SAW dengan syair-syairnya, karena kalimat yang dibaca oleh Muhammad itu adalah kalimat yang begitu indah, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali usaha persuasif yang dilakukan. Kenapa usaha persuasif ini dilakukan? Karena mereka tidak berani secara anarkis, karena tameng dakwah Nabi. Abi Thalib, pernah Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang mengganggu keponakanku Muhammad, berarti mereka menggangguku, kata Abi Thalib. Dan barang siapa yang menggangguku, berarti mereka mengganggu keluarga besarku. Maka Hanasidro pun orangnya yang mampu, yang berani menghadapi Nabi secara anarkis, secara kekerasan, karena ada Abi Thalib sebagai tameng dakwah Nabi. Karena supremasi kekuasaan politik yang digenggam oleh Abi Thalib itu melindungi dua keluarga besar di Mekah, yaitu keluarga Abdul Muthalib dan keluarga Bani Hashim, yang paling dominan di kota Mekah. Maka apa yang terjadi hadirin setelah Abi Thalib meninggal dunia? Setelah Abi Thalib meninggal dunia, supremasi kekuasaan politik itu jatuh ke tangan Abu Lahab. Dia juga keluarga Abdul Muthalib. Apa Nabi lihat mati Abi Thalib,
kekuasaan politik jatuh ke tangan Abu Lahab yang namanya tersebut di dalam Al-Quran. Apa yang dilakukan buat pertama sekali? Yang dilakukan oleh Abu Lahab buat pertama sekali mencabut perlindungan mutlak kepada Nabi Muhammad SAW, perlindungan dari keluarga Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim di saat itu. Kan gebaikot ekonomi lah ya, tapi gecabut perlindungan karena kuasa politik na bajaro Abu Lahab yang lakukan mencabut perlindungan mutlak yang sebelumnya dilakukan Abu Thalib oleh keluarga Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Jadi kepegat surat kira-kira menan atau kepegat pernyataan secara langsung di ke publik gecabut perlindungan terhadap Muhammad, terutama dari kalangan keluarga Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Maka terjadilah di saat itu tindakan-tindakan anarkisme, tindakan-tindakan kekerasan untuk tujuan menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kiban Siti Khadijah. Siti Khadijah, istri daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercatat dalam sejarah beliau adalah seorang pembisnis ulung. Tidak hanya terkenal di Mekah saja, koneksi bisnis perdagangannya itu seluruh jazirah Arab. Yang berkuasa di Mekah itu, di samping orang yang mempunyai kekuasaan politik, yang berkuasa di Mekah adalah orang yang berkuasa secara ekonomi. Menyekadimat kuasa politik, kemudian dimat kuasa ekonomi perdagangan, dia sudah berkuasa di Mekah. Maka tercatatlah dalam sejarah Abu Sofyan siro urang kaya tidak bisa berbuat banyak untuk menghalangi dakwah Nabi karena ekonominya, karena ada Siti Khadijah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hana yang berani sama sekali, karena Siti Khadijah masih bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap waktu, setiap saat mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi hadirin? Setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha ini meninggal dunia, kuasa ekonomi dipegang oleh Abu Sofyan. Apa yang dilakukan oleh Abu Sofyan? Gebaikot Rasulullah dengan pengikut kaum muslimin secara ekonomi. Urangnya hanjit mublo apa? Urangnya hanjit mekat. Baik depannya Nabi, di depannya pengikut kaum muslimin dilarang membeli, dilarang menjual. Kebutuhan kita ada di pasar, tapi kita dilarang datang ke pasar untuk membeli. Apa yang terjadi? Urang termasuk Nabi dan pengikut Rasulullah dek tro di kota Mekah. Berle gandum dilarang membeli gandum, berle kurma dilarang membeli kurma, dan seterusnya dilarang membeli dan dilarang menjual. Dibaikot Rasulullah Muhammad dan seluruh kaum muslimin. Maka lun baca dalam sejarah termasuk payah gepaju le Nabi dan pengikut kulit unta, gepaju kulit-kulit binatang dan sebagainya. Begitu kondisi. Kemudian yang terakhir karena waktu manwate tidak peganyo hat, tapa-tapa topik han tuntas, topik awai pun golom tuntas, kecuali topik kopi yang tuntas tapi tapa-tapa glah. Satu-satu topik tidak tuntas karena waktu. Kemudian kenapa Madinah menjadi pilihan? Kenapa Madinah jadi pilihan? Walaupun ini memang perintah Allah, hijrah ke Yasrib, hijrah ke Madinah. Kenapa Madinah jadi pilihan? Di Madinah itu hadirin yang berbahagia, nyanna garih keturunan daripada ayahanda Rasulullah Abdullah. Kemudian yang kedua, di sana pula ada garih keturunan termasuk keluarga besar daripada garih keturunan ibunda Siti Aminah. Maka Madinah menjadi tempat yang sangat patut untuk kemudian Rasulullah melakukan langkah revolusioner hijrah ke kota Madinah, karena disidihna keluarga, baik dari keluarga ayah maupun dari keluarga ibunda Siti Aminah. Ditambah lagi hadirin yang berbahagia, ada orang-orang dalam komunitas yang kecil pernah melakukan baiat kepada Nabi di kota Mekah. Bai'ah Akabah yang pertama dan Bai'ah Akabah yang kedua. Urenyan kali gejak ba Nabi gebaiat setia kepada Nabi. Kemudian guolom ke Dewa Yasrib.
Dan kondisi itu memungkinkan kemudian Nabi di kota Madinah mengembangkan dakwah karena ada pendukungnya di sana. Maka yang hadir dalam episode perjalanan dakwah di kota Madinah sebelum hijrah Nabi, gekirim Mus'ab bin Umair. Ya, segolong gejak Nabi ke Mekah, Madinah gejak hijrah, segolongnya beliau mengirim Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair dalam cerita kita baca dalam sejarah, dia seorang pemuda yang ganteng, anak bangsawan, satu-satunya dalam keluarga. Wangi-wanginya yang dipakai oleh beliau itu, kata Rasulullah, itu tercium dalam jarak yang jauh lah, kira-kira begitu. Dan Nabi pernah mengatakan wanginya luar biasa, pakaiannya begitu luar biasa. Dia seorang yang ganteng, tapi Allah memberikan hidayah hingga kemudian dia memeluk Islam. Tidak ada lagi fasilitas dunia, orang tuanya membanjakan dia. Apa yang diinginkan oleh Mus'ab diberikan, dipenuhi, baju mewah, kendaraan yang mewah, wangi-wangian dan seterusnya. Tapi setelah dia memeluk Islam, kehidupannya begitu kumuh sekali, pakaian seadanya dan seterusnya. Dia meninggal dan syahid di perang Uhud. Dia sempat memegang bendera Nabi di tangan kanan, tertebas tangan kanannya dia pegang dengan tangan kiri, tertebas sebelah kiri, dia impit bendera itu dengan kaki dia sebelah kanan, terpotong dan tertebas kaki dia sebelah kanan, dipegang bendera itu dengan kaki kirinya, sampai dia kemudian syahid dalam medan Uhud, dalam perang Uhud itu. Kondisinya sangat memprihatinkan. Nabi datang ke jasadnya, hanya sedikit kain yang menutupi badannya. Gedari wadah le Nabi deh doot, gedari umuyub deh pusat, tidak menutupi aurat, sehingga Nabi gecok nalung yang di sinan, pepe yang deh di sinan, getuk jasad daripada Mus'ab bin Umair sehingga tertutuplah aurat Mus'ab. Apa yang menjadi misi di saat itu? Hai Mus'ab, tajak gata gede Madinah Yasrib, tak perlu awak tidih Al-Quran, tak perlu akan Islam tidih ba urang-urang yang kali baiat kepada pengikut-pengikut gedanya. Kemudian yang kedua, tak survei siat, tak pegat pengamatan kiban kondisi kota Yasrib, kiban kondisi kota Madinah, baik secara politik maupun secara ekonomi. Mus'ab melaksanakan tugas itu, gubernur agama, gubernur Quran kepada pengikut-pengikut, kepada yang sudah membaiat Nabi, gubernur agama. Kemudian yang menarik disampaikan oleh Mus'ab, watelih dilaksanakan misinya, gebegah ba Rasulullah, ya Rasulullah, tanggung jawab lun kalau lun pubut, lun kalau lun pernu agama, lun pernu Al-Quran kepada sahabat-sahabat gedanya, kepada pengikut-pengikut yang setia kepada gedanya. Tapi kondisi kota Madinah begitu luar biasa, sangat kondusif untuk memungkinkan kita hijrah ke sana ya Rasulullah. Yang sangat luar biasa kondisi masyarakat, mereka sangat menantikan kedatangan engkau ya Rasulullah. Yang gambarannya seperti ini. Urang-urang di kota Madinah, di kota Yasrib, itu mendambakan seorang pemimpin. Karena kabilah utama di kota Madinah itu adalah kabilah Aus dan Khazraj. Mereka berbilang tahun saling bermusuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu mendamaikan mereka, karena prinsip mereka yang mendamaikan kami itu adalah orang yang bukan berasal daripada kelompok kami. Artinya selama ini sudah ada upaya mendamaikan mereka, tapi perdamaian yang dimediasi oleh kelompok mereka itu tidak berhasil. Mereka menambahkan seorang pemimpin yang bukan berasal dari dua kelompok ini, dan orang itu tidak lain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa pelajaran tinodong? Laki maah, kira-kira kepingin je geci uke, kepingin je ke muki-muke, survei ilaya ke dalam masyarakat. Yang kira-kira menanlah, nyo kata pegah politis baju politis yang ini orang Aceh everything is politik i pegah le urang pegah. Semua itu politik, lom pegah bacut meno. Ta survei dalam masyarakat. Lagi Nabi segolom jid ke pemimpin, geyu survei ba Umair, ba Mus'ab bin Umair. Oh, ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sedang ditunggu-tunggu di sana.
Maka pakan waktu hijrah Nabi di pintu gerbang Madinah, tala'al badru alaina min saniyatil wada, dibaca syair-syair disambut kedatangan Nabi. Kenapa? Dia yang dinantikan oleh mereka. Anta syamsun anta kamarun, macam-macam dipegang syair, dipuja-puja Nabi, pakan dia adalah orang yang dinantikan oleh mereka. Nyo menancit hasil survei tinggal. Menye survei katanya memang orang yang sangat didabakan, bismillah lanjutkan. Tapi menyahana lebih baik mundur daripada nanti kita dicaci oleh masyarakat. Kiban hai caci, ban han terpilih diken derang apa yang ke? Tapi pakan kita tidak dinantikan barangkali, tidak didambakan kepemimpinan kita. Menyanyian tacok pelajaran dari kisah utusan Mus'ab bin Umair, dikirim oleh Rasulullah sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.